Komisi 3 DPR menggelar rapat menyikapi kasus pengunduran diri Jampitsus Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan tidak ada gesekan antar lembaga hukum terhadap kasus ini. Komisi 3 DPR menggelar rapat membahas penggeledahan rumah di Sentul serta pengunduran diri Jampitsus. Rapat ini juga dihadiri pelaksana tugas Jampitsus dan Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kakortas Tipikor Polri. Dalam rapat ini, Ketua Komisi 3 DPR ingin memastikan tidak ada gesekan antar lembaga hukum terhadap kasus ini. Oke ya. Intinya ada beberapa hal yang ingin diumumkan. Yang pertama, Komisi 3 mengambil inisiatif ya, memastikan kasus yang kemarin ini banyak diberitakan ya bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini, karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi. Kejaksaan Agung telah menerima pengunduran diri Jampitsus Febri Adriansyah. Kita telah terhubung dengan rekan Benediktus Aditya, jurnalis Kompas TV di Gedung Kejaksaan Agung. Bene, selamat petang. Bene, bagaimana perkembangan kasus pengunduran diri Jampitsus Febri Adriansyah? Ya, Dipo, baru saja tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Kejaksaan Agung dilakukan konferensi pers yang dilakukan oleh beberapa pihak, yakni dari Komisi 3 DPR RI yang diwakili oleh Habibur Rahman, kemudian ada juga dari Kepala Kortas Tipikor Polri, yakni Irjen Toto Suharyanto, dan juga PLT Jampitsus yang baru, Rudy Margono, dan di mana tadi di konferensi pers sudah ditetapkan 2 orang tersangka, Dipo. Yang pertama atas nama atau berinisial DR yang merupakan pihak swasta. Yang kedua ini adalah FA yang merupakan ASN atau PNS di lingkungan Kejaksaan Agung. Nah, kemudian setelah dilakukan konferensi pers tadi, memang dijelaskan lagi oleh Habibur Rahman begitu ya, selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, bahwa DPR akan membentuk panitia kerja terkait dengan kasus ini, di mana kasus ini melibatkan 3 kasus, yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi di kasus batubara, kemudian juga ada di PT Asabri dan juga pembayaran utang PT CBS kepada anak perusahaan PT Krakatau Steel. Nah, sejauh ini memang kami menerima informasi bahwa 1 orang tersangka atas nama DR ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian, tepatnya di Polda Metro Jaya. Sementara kami masih terus mendalami, masih terus menanyakan keberadaan FA yang merupakan ASN ataupun PNS di lingkungan Kejagung. Tadi juga dihadiri oleh PLT Jampitsus yang baru yang merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan juga, Rudy Margono, di mana kalau secara latar belakang kita ketahui Rudy Margono juga sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, kemudian juga diangkat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, hingga akhirnya sampai saat ini dirinya juga menjabat 2 jabatan, yang ini Jamwas dan juga PLT Jampitsus yang baru. Begitu, Dipo. Jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Ganiar Febrian, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.